Shalom, selamat pagi Bapak Ibu penyuluh Kota Makassar. Pagi hari ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Terambil dari Ibrani pasal 11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-40. Sebagai orang percaya, kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami semua bisa mengerti apa isi hati Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ke 40. Namun hari ini kita hanya membaca ayat renungannya, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Dari bacaan ini kita melihat bahwa ada iman. Iman adalah dasar segala sesuatu. Iman adalah kepercayaan kita. Nah, saudara, dalam masa pandemi seperti ini, ada banyak yang mengatakan saya beriman dan mengatakan bahwa imannya tumbuh. Bahkan ada tidak jarang banyak yang imannya kendor karena masa pandemi seperti ini. Ada yang sudah tidak ada pengharapan. Nah, sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, kita diingatkan ya bahwa kita harus beriman, ya, beriman kepada Yesus. Karena iman itu adalah dasar, ya. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita percaya bahwa pemerintah saat ini bekerja untuk kita untuk bisa mendapatkan vaksin sehingga bisa didapatkan obat untuk penyembuhan, ya, untuk penyembuhan orang yang mengalami penyakit COVID-19, ya. Nah, dalam bacaan kita ini, kalau kita melihat ya dalam Ibrani pasal 11 ini ada 12 tokoh, ya. Ada 12 tokoh iman yang ditulis oleh penulis Ibrani untuk menyatakan bahwa mereka membuktikan bahwa iman. Salah satu yang bisa kita lihat, ya, karena iman, ya, pertama tokoh Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain, ya. Kita mengerti bahwa Habel dan Kain itu, ya, mulai dari sekolah minggu bagaimana kisahnya, bagaimana dia mempersembahkan korban bakaran, ya, korban persembahannya kepada Allah, ya. Ada yang dia berbuat baik, ada yang tidak berbuat tidak. Nah, selanjutnya ada juga Henok, ya. Kita baca dalam ada Henok yang terangkat supaya ia tidak mengalami, ya. Lalu ada juga Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum dilihatnya, ya, tentang sesuatu yang belum dilihatnya, dengan taat mempersiapkan bahtera. Dikatakan bahwa siapkanlah bahtera untuk ternak-ternak, hewan, binatang dan keluargamu, ya. Kalau kita mengalami
ditanya akan diberikan kita pasti akan tidak tahu ya apa yang kita mau lakukan ya, tapi kita diingatkan lagi bahwa Nuh ya sudah beriman, percaya segala sesuatu apa yang dikatakan oleh Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu penyuluh Kota Makassar, selanjutnya bahwa karena iman Sarah ya beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu ya, walaupun usianya saat itu sudah melewati batas ya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu indah pada waktu Tuhan, bukan indah pada waktunya kita ya. Ada banyak tokoh-tokoh iman yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu ya. Ada banyak tokoh-tokoh iman yang kita bisa pelajari ya. Baik itu Yusuf ya, Daud ya, Sadrak, Mesak ya, Abednego ya. Mereka beriman untuk tidak memakan santapan raja, tetapi dia beriman pasti akan dibebaskan oleh Allah ya. Itu banyak kalau kita kalau kita melihat lebih baik, lebih jelas lagi firman Tuhan ini sangat menguatkan kita ya. Bahkan saya sekalipun bahkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi tapi bisa terjadi pada diri saya ya. Ada pengalaman hidup yang kemarin tapi saya rasanya sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan, tapi saya masih tetap mengandalkan Tuhan, beriman segala sesuatu pasti Tuhan kerjakan dalam hidup. Percaya bahwa hidup ini Tuhan yang membuat skenarionya buat kita, bukan kita yang membuat. Kita hanya merencanakan untuk ini, tetapi Tuhanlah yang membuat skenario. Tuhan akan mengatur hidup kita mulai dari A sampai Z ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu. Tuhan beserta kita. Demikian yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman penyuluh Kota Makassar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami telah disegarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Ini doa kami